datang kembali nih di podcast kita Ngobrolin Bumi yang akan kita bahas seputar fenomena geografi. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya nih sama teman-teman di rumah atau yang nonton podcast nih. Kalian ngerasa nggak sih kalau Medan tuh akhir ini panas banget? Yang kayak dari fenomena contohnya nih, kita keluar jam 10 pagi, masih jam 10 pagi loh. Tapi panasnya udah kayak jam 12 siang. Itu sebenarnya kayak mana ya? Terus belum lagi cuacanya suka aneh gitu. Tiba-tiba siangnya tiba-tiba panas banget, malam atau pagi tiba-tiba mendung, tiba-tiba cerah, selalu begitu berulang. Ini sebenarnya aku sampai mikir, sebenarnya ini cuaca kita yang biasa atau memang ada beberapa sesuatu yang mengubah di lingkungan kita. Nah, buat jangan rasa penasaran aku dan rasa penasaran teman-teman semua, hari ini kita akan bahas tentang topik perubahan iklim. Nah, supaya obrolan kita lebih seru nih, tentunya hari ini aku nggak sendiri teman-teman. Aku ditemani oleh seseorang yang benar-benar ahli nih tentang topik kita hari ini, yaitu perubahan iklim. Tanpa berlama-lama langsung aja lah kita undang Kak Natalia. Kak Natalia, masuk Kak. Ya ampun, makin cantik aja ya. Kak, dulu Kak, dulu. Langsung aja Kak, perkenalan sama teman-teman di rumah atau yang nonton podcast kita lagi ngapain sih kesibukannya sekarang, langsung dikasih tau aja kalau boleh. Halo teman-teman yang lagi dengerin podcast kita, kenalin aku narasumber Kak Eca ya. Iya. Nah, jadi nama aku tuh Natalia dan kesibukan aku akhir-akhir ini aku lagi ikut komunitas lingkungan di Kota Medan dan sering juga sih ikut bersih-bersih sungai kita di sini dan edukasi lingkungan untuk masyarakat di Kota Medan. Wah, berarti keren banget lah ya Kak. Berarti nanti kita bukan cuma bahas teori doang lah ya, karena Kakak udah dulu langsung turun ke lapangan. Iya betul Kak, jadi kita itu langsung turun ke lapangan melihat kondisi lingkungan kita di Kota Medan ini. Berarti Kakak ini udah benar-benar lihat kondisinya langsung dong, bagaimana sih sebenarnya cuaca atau iklim di Kota Medan ini atau di seluruh yang Kakak datangi. Iya, jadi untuk di Kota Medan ini memang benar-benar bermasalah banget ya. Untuk cuaca kita juga akhir-akhir ini emang terasa panas sih. Iya, panas banget Kak. Benar-benar luar biasa sih panasnya. Aku juga tadi dengar kakak ngeluh nih soal panas. Nah, dalam hati aku tuh, nah ini tuh topiknya relevan banget yang Iya. kita bahas untuk hari ini. Karena Tentunya yang itu kayaknya bukan cuma aku doang sih Kak. Orang-orang di rumah yang nonton podcast kita juga pasti yang ngeluh sih soal cuaca ekstrim ini. ya aku sendiri juga kan, kalau misalnya keluar bentar doang sih. Tapi panas itu memang langsung kerasa. Dan ini juga buat kita benar-benar nggak nyaman untuk lama-lama di luar. Apalagi itu kalau lagi macet kan. Bener-bener kalau soal macet Kak, pasti bawaannya pengen marah nih kalau udah macet, panas. Berarti ini yang lebihnya bukan cuma aku lah ya, ternyata cuaca di Kota Medan itu benar-benar lagi panas banget ya. Iya, nggak lupa dong. Kayak bener-bener sepanas itu. Aku juga ngeluh, terus beberapa orang di sosmed juga itu kan sering tuh lewat beritanya memang lagi viral untuk Kota Medan yang benar-benar panas. Iya. Pernah lihat tuh beritanya itu. Memang mataharinya lagi marah sih. Aduh. Asli alam kita lagi nggak berjalan dengan bagus. Oh iya ya, berarti mataharinya yang lagi emosi lah ya, di tengah-tengah. Tapi serius loh Kak, kalau dibandingkan dengan dulu, panas sekarang tuh memang beda banget. Iya sih Kak, aku juga kayak pengen nanya nih sama Kakak. Sekarang nih kan, Medan tuh lagi hits banget lah ya sama namanya cuaca ekstrim. Kadang kayak di sini panas gitu, kadang tiba-tiba hujan gitu. Bahkan sampai ada loh banjir di beberapa titik, sedangkan di titiknya nggak ada banjir gitu. Tapi panas. Terus sekarang gimana sih Kak? Ini kita yang lagi apes atau emang ada dalang di balik semua ini? Kok bisa terjadi kayak gitu? Waduh, kalau dibilang apes enggak ya, karena kan nggak mungkin dong, kita kan udah sering nih dengan kejadian gitu. Kalau dibilang apes enggak, karena ini jadi semacam pola gitu. Karena ini hampir tiap tahun kita rasain. Dan ini semua sih bisa disebut dengan drum roll, perubahan iklim namanya gitu. Dulu itu perubahan iklim. Nah, semacam ya gitu Kak. Sebenarnya perubahan iklim itu secara global ya, itu yang terjadi lebih dari puluhan tahun gitu. Sedangkan yang kita alami sekarang sih cuaca, tapi secara tidak langsung cuaca ini juga akan mempengaruhi perubahan iklim di masa yang akan datang.
ternyata seram juga ya kedengarannya. Tapi sebenarnya ngomongin soal perubahan iklim di Medan nih kak, aku mau nanya ini sebenarnya beneran terjadi atau cuma isu-isu dari orang luar doang? Soalnya emang iya sih, bisa jadi dibilang isu karena ada yang banjir, ada yang panas. Itu kelihatan aneh ya. iya, kayak mana sih sebenarnya? Nah ini nih yang jadi miskonsepsi. Terus orang-orang juga tuh jadi kebanyakan kurang peduli karena mereka ya hanya mikirin itu hanya ya sekedar gitu aja. Padahal sebenarnya ini udah sangat dekat banget loh sama kita dan dampaknya itu juga bisa kita rasakan. Oh iya. Sekarang juga di Kota Medan itu sangat chaos ya. Kadang memang sekarang misalnya lagi panas banget, terus tiba-tiba nanti hujan yang bisa-bisa itu jadi banjir gitu. Berarti ini soalnya bukan berdampak ke perubahan iklim aja ya? Bisa juga berdampak ke kita juga. Tetapi kita yang nggak sadar soal itu. Iya loh Cak, dan yang paling menarik banget nih perubahan iklim di Kota Medan ini bisa kita lihat dari data yang nge-prank kita. Jadi gini Cak, Eca ingat nggak tahun-tahun kemarin tuh pada tahun 2025 ya kalau nggak salah, itu sekitar bulan Mei ke bulan Juli, bulan Juni apa bulan Juli? Juni sih, ke Juni itu memang lagi panas-panas banget. Itu kalau nggak salah sekitar tanggal 1 Juni ya 2025 itu memang Medan tuh kayak lagi di iklan turis lah bisa dibilang saking panas panasnya banget ya. benar. Terus juga aku pernah baca nih kata dari BMKG Kota Medan itu sempat loh mencapai 30 derajat Celcius. Itu bayangin aja level panasnya itu gimana. Waduh. Karena kita sehari-hari aja nih 30 derajat itu ke 33 udah panas banget kan. Iya. Nah ini pernah kemarin sampai 38 derajat Celcius itu sampai badan juga semua merah-merah tuh saking naiknya ini kita cuaca kita. Waduh, 38 derajat ya kak. Kukira kemarin mentoknya tuh ada di 35 derajat loh. Ternyata sampai ke 38. Iya. Pantas kalau biasanya kita keluar sebentar aja siang-siang kita keluar, badan kita tuh langsung kayak kemerah-merahan gitu ya. Ternyata aku kira memang badan aku yang lagi sensitif, ternyata memang cuacanya yang benar-benar agak panas. Iya, jadi dampak dari cuaca kita ini bukan soal ke ini aja ya, perubahan ke dampak lingkungan. Ini bisa kita rasakan juga untuk ke dampak fisik. Itu juga aku pernah baca, itu ada juga tuh kenaikan penderita ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut loh. Itu katanya dari dinas kesehatan ya di Solo. Itu naik drastis banget loh Pak. Hah, kira-kira naiknya sampai berapa kak? Ya dari yang data aku baca ya, itu di bulan September lalu 2025 itu bayangkan tercatat lebih dari 30.000 kasus ISPA di Kota Medan. Bayangin nih Kak, dalam satu kota 30.000 yang harus melawan rasa sesaknya. Wah, 30.000 orang kak, banyak 30.000. kali tuh. Aduh, berarti ini bukan soal panas-panasan ya? Iya, ini udah 30.000, bayangin aja Kak, dalam satu kota itu ada 30.000 orang yang harus bertarung dengan sesaknya mereka. Terus ini bukan soal angka juga loh, ini soal keluarga kita, tetangga kita yang benar-benar melawan rasa sakit ini di tengah cuaca yang sangat ekstrim. 30 orang dan 30.000 orang. 30.000 orang. Berarti ini udah bukan soal panas-panasan lagi dong. Ini udah menyerang ke kesehatan kita lah, bukan kesehatan kita doang, ke kesehatan masyarakat juga. Itu udah seperti efek dominasi. Jadi ini kan cuaca ekstrim ini kan yang buat polusi kita kurang stabil. Terus hujan deras itu juga itu bisa menyebabkan banjir juga. Nah jadi itu semacam siklus yang berulang-ulang gitu loh. Dan untuk warga di ini ya di Belawan itu mereka kayak udah jadi kesehari-hari sih. Kalau pernah nggak nengok video yang viral itu ada warga bawa ban mereka terus berenang di jalan aspal itu. Ban untuk yang kayak kalau kita jalan-jalan nih ke Danau Toba ada orang yang pakai ban gitu kayak gitu ya bannya. Nah itu karena mereka udah keseringan ngalamin banjir kan daerah pesisir tuh Belawan. Jadi mereka ya udah sering aja gitu, udah jadi kayak makan sehari-hari lah. Bawa banjir berenang di aspal sepanjang banjir gitu. Berarti aku nggak tahu videonya, aku pernah juga lihat tuh dari FYP
walaupun itu orang itu kayak ya udah kayak sehari-hari biasa aja bawa ban ya kayak mana cuman kayak kasian juga lah ya kak. Iya. Karena rumah itu udah kayak kebanjiran gitu. Betul, Sekarang dibilang have fun sih enggak ya, karena kan tapi mereka semacam jadi menikmati itu sih. Kalau lagi banjir rob mereka nggak terlalu mampu sih, karena kan ya daerah pesisir memang udah dominan ini nggak sih kena banjir rob karena dekat. udah makan sehari-hari lah ya. Betul. Oh, jadi ini ngomongin soal Belawan ya kak. Berarti orang di sana udah ngalamin kejadian seperti ini lah ya sekarang. Itu kayak Bukan setiap hari juga sih kak, kalau setiap hari jadi ya. iya juga ya. Jadi kalau di Medan Pulau ini ya karena di pesisir kan. Jadi dulu sih mereka paling ngalamin itu mereka takutnya cuma pas badai aja sih, karena ya itu terjadi banjirnya ya kalau memang lagi badai besar. Cuman ya sekarang nengok cuaca kita yang sekarang ini ya, itu mereka setiap cuacanya nggak jelas itu pasti kena ini sih, mereka kena banjirnya itu. Terus aku juga pernah ada warga ada ya itu kalau nggak salah namanya tuh Bapak Arif lah, aku lupa tuh nama panjangnya. Itu juga sempat bilang kalau dulu tuh mereka paling takutnya sangat badai besar aja, tapi sekarang itu mereka udah sering lah ngalamin yang namanya banjir rob ini hampir tiap bulan sih kalau yang saya dengar. Hampir setiap bulan. Kalau dipikir-pikirin dari hampir setiap bulan berarti konsep kemarin itu kayak mana? Bahkan belum setiap bulan. Nah ini nih, jadi setiap mereka ini kena banjir ini, Iya. banjir rob ini, mereka tuh jadi arsitek dadakan lah semua. Wah, masih berbeda. Iya, mereka tuh ya gimana ya berinovasi lah kan, membaguskan rumahnya. Ya, siapa yang mau rugi lah kalau misalnya datang banjir rob ya kan, pasti mereka mikir lah ini gimana biar nggak semua, setidaknya kan mereka ruginya nggak kena juga rumahnya. Iya juga. Jadi arsitek dadakan lah. Ada yang buat jadi rumah panggung, terus ada juga tuh bangun rak yang tinggi-tinggi kali biar bisa nyimpan barang-barang elektronik, smart ya mereka simpan di situ sih. Itu termasuk inovasi mereka sih untuk menghadapi banjir rob itu. Wah. Jadi dengar-dengar dari cerita kakak, kayak mereka antara kreatif dan agak kasihan juga ya kak. Betul. Karena mereka hidup di masa depan yang udah mengerikan gitu. Sementara kita di pusat kota ini cuma yang menurut soal kepanasan doang. Ternyata orang-orang di sana juga ya lebih parah dari soal kepanasan lah ya. Ya, itulah berisiko mereka. Namanya di pinggir laut kan. Iya. Agak rentan juga sama ini banjir rob. Terus jadi tuh kayak ya cuma soal gitu doang lah. Itu bikin apa lagi? Cuman udah memang cuaca kita sekarang yang kayak gitu. Gitu. Makanya itu juga sih bagian dari kita ya, kita juga yang hidup ya, kita juga sih yang menentukan kedepannya kita mau gimana. Nah itu dia Ca, itu poinnya tuh. Dan sebenarnya ini bukan hanya untuk permasalahan yang di Medan Pulau sana ya, ini bisa juga jadi alarm sih buat kita yang bisa dibilang jauh lah ya dari daerah Belawan sana. Ini kan gak gimana ya, ini ya mereka yang ngalamin dan dampaknya tuh bukan cuma sama mereka sih sebenarnya, walaupun sama mereka ya pasti mereka ngerasain dampaknya langsung nih ya kan, kayak yang kita bilang tadi kewalahan lah buat rumah Berarti panggung dampak ke kitanya secara tidak langsung kita juga ada rasain pasti. iya. Contohnya ini di ekonomi. Iya. Terus kalau lagi itu kan banyak juga kan ikan-ikan dari sana. Oh iya juga ya. Oh Kalau iya. misalnya itu terjadi ya pasti berdampak lah sama kita di ekonomi juga. Aku baru mikir ke situ loh, Pak. Jadi ini sebenarnya problem utamanya itu di kita ya, yang terlalu lama bergantung sama energi yang gak ramah lingkungan. Nah ya, bener banget Kak. Itulah yang buat suhu bumi kita jadi naik terus ya, Pak. Iya betul. Sebenarnya itu pelaku utamanya ya kita juga sih, dari kita ya balik ke kita lagi. Iya. Nah, aku juga sempat baca sih dari penelitian anak usia itu kemarin, aku lupa di jurnal mana. Itu kemarin katanya tuh di jurnalnya ada jejak karbon dioksida kita rumah tangga itu mencapai 763 kilo lah per bulannya. Dan ya itu semua dari kita sih. Contohnya nih penggunaan AC, itulah karbon dioksida kan. Terus juga dari kendaraan juga itu bisa.
Itu sih yang paling dari kita sih. Tapi ya kabar baiknya ya kita juga sih yang akan memulihkan nanti untuk kedepannya. Nah, jadi kayak gimana caranya Kak? Kasih tahu dong buat kita sama teman-teman di rumah, anak-anak Medan kan yang hobinya nongkrong atau sering gunain AC. Itu gimana sih caranya? Mulai dari langkah-langkah kecil aja Kak, biar kayak gampang gitu. Kayak untuk penontonnya podcast Kak Eca ini bisa kita terapkan sih. Jadi sebenarnya untuk mengurangi ya, kita kan nggak bisa gimana ya, menghindari nggak bisa. Jadi kita mengurangi aja supaya dampaknya itu nggak terlalu besar. Nah ini sebenarnya bisa kita mulai dari langkah-langkah sederhana loh. Dan penonton semua ini harus bisa sih terapin. Karena ini sangat berguna banget, bukan cuma untuk alam tapi untuk kita juga nih. Jadi yang pertama itu kita bisa menghemat listrik. Jadi penggunaan AC lah, terus kalau misalnya penggunaan lampu kan itu kalau saya udah terang nih untuk anak-anak kos yang sering tidur sampai jam 11 pagi kalau lagi nggak ada mata kuliah itu nggak boleh, matiin lampunya dulu baru bisa lagi tidur. Terus penggunaan listrik lah. Terus yang kedua itu juga mengurangi sampah plastik. Untuk teman-teman kalau misalnya beli ayam geprek ya biasa untuk anak-anak kos itu kalau bisa plastiknya nggak usah banyak-banyak lah, karena itu nanti kalau misalnya dibakar itu bisa juga untuk menyebabkan polusi sih. Paling itu aja untuk tips sederhana gitu yang bisa teman-teman terapkan di rumahnya. Oh, ternyata sesederhana itu ternyata ya. Waduh, Sangat sederhana memang, iya. tapi ya sangat berdampak untuk alam kita dan untuk kita juga. Dan balik ke diri kita sendiri juga lagi ya. Waduh, siapa sangka ternyata gosip kita hari ini soal panas dan banjir, ternyata ujung-ujungnya kita bahas panas, banjir, ternyata ujung-ujungnya balik ke diri kita sendiri lagi ya. Ya benar. Ah, Kita pelaku dan kita juga yang jadi pahlawan untuk ini semua. Iya benar. Jadi gini Cak, sebelum podcast ini kita tutup, aku mau ngajak teman-teman nih yang lagi dengerin podcast kita, coba refleksi diri untuk minggu ini ya. Dari tadi kan aku kan udah sebut nih ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya bumi kita ini makin terjaga. Nah coba teman-teman di rumah bisa dong ngelakuin yang aku bilang tadi. Bisa loh dimulai dari minggu ini, karena apa yang kita lakukan untuk hari ini sangat berdampak untuk mungkin 10 tahun kemudian ya, yang akan dirasakan oleh generasi berikutnya, supaya Medan ini nggak terlalu panas gitu loh. Terus melawan juga yang nggak ngerasain gini-gini lagi gitu. Waduh, deep banget ya Kak, pesannya kayak terharu gitu. Jadi pesan kali ini teman-teman semuanya yang di rumah, mari kita sama-sama jaga Medan kita. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang jaga? Iya betul. Baik Kak Natalia, terima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya bergabung di podcast kita dan berbagi cerita-cerita yang seru dan membuat kita jadi kayak sadar nih ternyata perubahan iklim itu untuk menjaga itu ternyata ada beberapa dari iklim itu memang benar-benar penting lah ya. Kecil tapi sangat bermanfaat. Sama-sama ya Kak Ca udah mengundang aku dan bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman di rumah. Senang rasanya bisa diundang di podcast ini. Baik, sama kamu juga Kak, terima kasih kembali. Jadi buat teman-teman jangan lupa langsung praktekin tips yang udah dibagi-bagi Kak Natalia tadi. Soalnya tipsnya itu bukan tips-tips yang susah-susah amat loh. Ini sebenarnya dari tips-tips kecil yang benar-benar bisa berguna untuk bumi kita berapa 10 tahun ke depan. Ya. Jadi buat teman-teman nih yang punya topik seru yang mau dibahas nih sekiranya seputar bumi kita, jangan lupa langsung DM aja podcast ngobrolin bumi supaya kita akan ketemu langsung di episode selanjutnya. Bye bye semuanya.